Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tia Fani Simon PC dengan NIRIM 1020229000 kelas C Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pandangan etika Kristen tentang perceraian. Perceraian adalah proses hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dalam istilah syariah, perceraian dikenal dengan istilah talak, yang berarti melepaskan ikatan perkawinan. Talak diambil dari kata itlak yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Pandangan etika Kristen tentang perceraian ini yaitu perceraian berakar pada prinsip-prinsip moral yang diambil dari ajaran Alkitab. Dalam konteks ini, perceraian seringkali dipandang sebagai hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah karena pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang harus dijaga dan dihormati. Salah satu alasan utama mengapa perceraian ini ditentang dalam ajaran Kristen karena keyakinan bahwa pernikahan adalah institusi yang dirancang oleh Tuhan untuk berlangsung seumur hidup. Kemudian, prinsip moral mengenai pernikahan dalam pandangan Kristen bukan hanya sekadar kontrak sosial, tetapi juga merupakan komitmen spiritual antara dua individu di hadapan Tuhan. Ajaran Yesus dalam Injil menekankan bahwa pentingnya kesetiaan dan pengampunan dalam hubungan suami istri. Misalnya, dalam Matius 19 ayat 6, Yesus berkata bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa perceraian dianggap sebagai pelanggaran terhadap rencana Tuhan. Tetapi dalam konteks lain, perceraian dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu. Perceraian mungkin dapat dibenarkan dalam kondisi seperti perselingkuhan, perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcocokan antar pasangan, perselisihan yang mungkin tidak dapat diselesaikan, atau bahkan pelanggaran terhadap kewajiban dalam pernikahan. Dengan adanya perceraian ini, akan muncul dampak negatif yang akan terjadi pada anak. Perceraian ini tidak hanya berpengaruh kepada pasangan suami istri, tetapi juga berpengaruh besar kepada anak-anak. Di dalam etika Kristen, ada perhatian yang khusus terhadap kesejahteraan anak-anak yang terlibat di dalam perkara perceraian. Kemudian, banyak peneliti sudah menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai mengalami masalah emosional dan psikologis, atau biasa kita kenal dengan istilah anak broken home, di mana anak-anak yang berasal dari broken home seringkali mengalami gangguan emosional dan psikologis. Mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah yang mungkin dialami. Yang pertama yaitu masalah emosional. Anak-anak broken home sering merasakan campur aduk emosi yang kompleks, termasuk rasa kehilangan, kesedihan, kebingungan, kemarahan. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak dicintai atau ditinggalkan oleh salah satu orang tua mereka, yang dapat memicu perasaan rendah diri, ketidakberdayaan. Kemudian yang kedua yaitu merasa bersalah. Banyak anak-anak dari keluarga broken home merasa bersalah atas perceraian orang tua mereka. Mereka mungkin berpikir bahwa karena adanya mereka akan menyebabkan konflik antara orang tua, atau merasa bahwa jika mereka berperilaku jauh lebih baik, mungkin perceraian antara kedua orang mereka tidak akan terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu kecemasan. Kecemasan adalah gangguan yang sangat umum di kalangan anak-anak broken home. Mereka mungkin mengalami kecemasan saat perpisahan ketika harus jauh dari salah satu orang tua mereka, atau mereka merasa khawatir tentang masa depan tanpa adanya keutuhan rumah tangga mereka. Kemudian yang keempat yaitu depresi. Anak-anak broken home berisiko tinggi mengalami depresi karena gejala depresi ini mencakup kehilangan minat dalam aktivitas yang sebelumnya disukai, pola tidur dan pola makan yang tidak teratur, serta perasaan putus asa. Kemudian yang terakhir yaitu gangguan perilaku. Beberapa anak broken home menunjukkan perilaku agresif atau antisosial sebagai cara untuk mengekspresikan frustasi dan kemarahan mereka. Ini biasanya termasuk dalam tindakan seperti berkelahi dengan teman sebaya atau terlibat dalam perilaku nakal sehingga mereka jatuh ke dalam pergaulan bebas. Dengan adanya dampak negatif dari perceraian ini, anak-anak yang berasal dari keluarga broken home tersebut memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati dan penuh perhatian.
hal-hal yang mungkin dapat dilakukan untuk menangani dampak negatif dari adanya perceraian untuk anak yang berasal dari keluarga yang broken home, yaitu yang pertama, membangun komunikasi terbuka. Salah satu cara yang paling aktif untuk membantu anak yang berasal dari keluarga broken home tersebut adalah dengan membuka komunikasi yang terbuka. Karena anak-anak ini perlu merasa aman untuk mengekspresikan perasaan mereka tanpa takut untuk dihakimi. Orang-orang tua atau pengasuh harus menciptakan lingkungan di mana anak merasa nyaman untuk berbicara tentang kekhawatiran, ketakutan, dan kebingungan mereka. Kemudian yang kedua yaitu memberikan dukungan emosional. Dukungan emosional ini sangat penting bagi anak-anak dalam situasi ini. Ini bisa berupa mendengarkan dengan empati ketika mereka berbicara tentang perasaan mereka, memberikan pelukan atau hanya berada di sana untuk mereka saat mereka membutuhkan seseorang yang bisa menghargai perasaan mereka dan menunjukkan bahwa perasaan tersebut valid. Hal ini dapat membantu anak untuk merasa jauh lebih baik. Dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan di atas, dapat saya simpulkan bahwa secara keseluruhan, pandangan etika Kristen tentang perceraian sangat kompleks dan melibatkan pertimbangan moral yang sangat mendalam. Meskipun ada pengakuan dari situasi tertentu di mana perceraian ini mungkin dibenarkan, tetapi sebelum mengambil keputusan untuk bercerai, seseorang individu harus memperhatikan dampak yang akan terjadi kepada anak jika perceraian tersebut tetap dilaksanakan. Prinsip dasar menekankan pentingnya kesetiaan dan komitmen dalam pernikahan. Di sini, gereja memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada pasangan yang menghadapi konflik serta membantu mereka menemukan jalan menuju rekonsiliasi sebelum mengambil langkah drastis seperti perceraian. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Shalom dan selamat siang.